Masalah rokok bukan hanya soal kesehatan, melainkan masalah sosial ekonomi. Melonjaknya tren pengguna rokok di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Sementara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga akan fokus pada pengupayaan mata pencarian alternatif bagi petani tembakau. Masalah rokok memiliki dimensi masalah yang kompleks. Di samping menjadi masalah kesehatan, rokok juga menjadi masalah sosial dan ekonomi. Industri rokok maupun perilaku merokok di masyarakat dalam aspek sosial ekonomi tidak bisa dilepaskan dari perspektif kemiskinan. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengklaim fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan dengan menaikkan cukai rokok, serta mencari alternatif bagi para petani tembakau untuk mencari sumber penghasilan lain. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengklaim fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan dengan menaikkan cukai rokok serta mencari alternatif bagi para petani tembakau untuk mencari sumber penghasilan lain. Dilansir cnnindonesia.com, menurut Hasbullah Tabrani, anggota TKN Jokowi Ma'ruf, pihaknya setuju menaikkan harga rokok. Hasbullah pun sudah melakukan kajian dan sudah membuat draft rancangan undang-undang perubahan cukai rokok bersama akademisi di Universitas Indonesia. Selain itu, Hasbullah menilai masyarakat belum melihat dampak yang disebabkan industri rokok sebagai masalah serius. Hasbullah menyadari Indonesia sebagai surga terakhir bagi produsen rokok di dunia karena tidak memiliki regulasi yang ketat. Di sisi lain, Hermawan Syahputra, anggota BPN Prabowo Sandi, mengatakan BPN akan fokus pada pengupayaan mata pencarian alternatif bagi petani tembakau. Anggaran untuk industri kreatif dan ekonomi menengah akan kita hidupkan. Maka masyarakat dengan sendirinya akan mudah teralihkan dari profesi produksi tembakau menjadi industri kreatif. Hermawan menambahkan BPN telah merancang langkah perubahan pada bidang kesehatan, terutama fokus untuk mempersiapkan debat dan pemilu nanti. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan tiap tahunnya. Tambal sulam kebijakan pun acap kali dilakukan. Tahun 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Pemerintah terus putar otak mencari cara untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang setiap tahun semakin membengkak. Tahun 2018, BPJS Kesehatan melaporkan defisit mencapai 16,5 triliun rupiah. BPKP dengan apa? BPJS ya, cara metodologinya ya, silakan saja. Tapi kita melihat yang Pak sampaikan tadi, yang saya laporkan tadi kan berapa defisit yang sebenarnya dari iuran yang masuk dan berapa belanja manfaat yang saya sampaikan tadi. Ternyata memang yang paling membuat bleeding itu adalah peserta yang informal. Sejumlah langkah tambal sulam pun dilakukan. Salah satunya adalah pengucuran dana talangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Pemerintah menyiapkan dana bantuan 4,9 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf menyatakan, pemerintah seharusnya bisa memberikan dana talangan lebih besar lagi untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Jauh dari inilah, kalau dikatakan jauh dari kebutuhan. Kebutuhan itu 16,5 triliun. Dengan kalau dikurangi carryover-nya itu kira-kira 11 triliun. Nah, saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan 5 triliun ini, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung. Selain memberikan dana talangan, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan melalui beberapa bauran kebijakan. Kebijakan tersebut terdiri dari pemotongan transfer daerah atas tunggakan iuran Pemda, pembatasan dana operasional BPJS Kesehatan, dan penggunaan dana pajak rokok. Selanjutnya, ada perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan, perbaikan sistem rujukan, hingga sinergitas di antara penyelenggara jaminan sosial. Diharapkan dengan adanya bauran kebijakan ini, permasalahan defisit yang terus berulang setiap tahunnya dapat segera terselesaikan.
Ya, debat cawapres dengan tema kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, dan juga budaya akan berlangsung pekan ini. Dan salah satu isu yang disebut-sebut akan mengemuka di panggung debat adalah soal BPJS Kesehatan yang mengalami defisit anggaran. Bagaimana kedua cawapres menyampaikan gagasan mereka terkait dengan isu kesehatan dan apa solusi yang mereka tawarkan nantinya soal defisit anggaran BPJS. Kita akan ulas malam hari ini. Di studio sudah hadir 3 narasumber. Bersama dengan saya di sebelah kiri saya sudah ada Dr. Maria Mubarika, anggota TKN dari Jokowi Maruf. Selamat malam Mbak Maria. Dr. Maria juga bisa dipanggil kali ya. Dan di tengah sudah ada Dr. Benyamin Oktavianus atau Bang Beni, Ketua Satgas Kesehatan BPN Prabowo Sandi. Bang Beni, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik. Dan di ujung sudah ada Bang Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam, Bang Timbul, apa kabar? Baik. Kabar baik. Oke, kita coba membahas yang akan ditawarkan oleh masing-masing kandidat soal isu kesehatan. Ini salah satu isunya kayaknya agak mengemuka nanti di debat cawapres soal kesehatan, apalagi BPJS, begitu ya? Tampaknya Bang Beni. Ini memang yang akan diulas oleh Bang Sandi karena sejak awal juga sudah mengatakan demikian atau bagaimana soal BPJS Kesehatan ini? Jadi memang masalah BPJS itu adalah masalah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Jadi masalah itu bukan hanya oleh masyarakat, tetapi oleh kami, dokter-dokter dan rumah sakit. Jadi masalah di rumah sakit dan dokter, perawat dan semuanya, dan masalah akibat itu pelayanannya. Nah ini yang terjadi. Kenapa terjadi? Yang tadi saya bilang, terjadi defisit ya. Ini defisit ini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih. Nah ini yang saya melihat bahwa harusnya kalau terjadi defisit boleh, tapi jangan sampai over seperti hari ini. Jadi pangkal masalahnya menurut Pak Beni apa sih terkait dengan defisit? Pelayanan kesehatan itu punya nilai yang nggak bisa lagi diturunkan. Kita operasi orang appendektomi, orang operasi appendik, itu makanya habis alat biusnya, itu nggak bisa dikurangin rupiahnya. Minimal sudah ada. Yang terjadi kalau di bawah itu substandard. Nah, dengan terjadi defisit, maka terjadi obat-obatan di rumah sakit berkurang. Ya, nomor 1 kalau ada defisit begini, nomor 1 utang obat. Ini terjadi. Coba kalau lihat 5 bulan terakhir ini semua media, rumah sakit se-Indonesia, sampai ada di seluruh media apapun, pelayanan terganggu sekali. Artinya manajemennya selama 4 tahun terakhir ini yang mungkin Pak Beni berantakan. Jadi sebetulnya BPJS, saya menilai bahwa BPJS punya kekurangan-kekurangan yang tidak terlalu parah. Masalah utama adalah anggaran. Saya dengan teman-teman BPJS kan sering kami berdiskusi. Kami punya klinik ada 200 lebih di seluruh Indonesia. Jadi otomatis kan bekerja sama klinik. Apa yang dibicarakan? Jadi yang kami bicarakan bahwa nilai rupiah standar yang minimal itu tidak disetujui. Nah, jadi angka waktu itu malah 19.000, terus naik 23.000. Padahal hari ini kebutuhannya itu per kepala, kalau BPJS, PBI dan non PBI digabung itu keluarnya 43.000 rupiah. Sekarang cuma 23.000, jauh banget. Kalau menurut Pak Beni kenapa tidak disetujui dengan angka yang tadi disebut 43.000? Ya itu maka itu oleh karena itu ada. Jadi begini, itu kan di-average-kan, digabungkan semua. Jadi masalah utama kita adalah kalau kita bikin program, kita harus bertanggung jawab pada pelayanan standar. Itu permintaan kami dokter, pelayanan standar. Karena ini sekarang menyebabkan hari ini, saya pun tadi pagi masih praktek obat, aduh dok, obat yang ini sama farmasi masih nggak bisa dok. Kenapa? Dari pihak obatnya di-lock, karena Anda utangnya udah banyak belum bayar. Nah ini terjadi di berbagai wilayah. Ini 4 tahun terakhir yang ini kan di semua media ada, bisa dilihat lah. Baik, saya ingin ke Mbak Maria sebelum saya akan ke Bang Timbul. Mbak Maria, ini bagaimana soal kesehatan, kita BPJS Kesehatan, kemudian nanti akan ada debat cawapres, itu menjadi salah satu isu. Jelas tadi Bang Sandi dan juga Pak Beni katakan ini ada kesalahan pengelolaan. Kalau kemudian ini diangkat dalam debat, bagaimana kubu 01 terutama Pak Maruf Amin bisa merespon soal carut-marut BPJS Kesehatan ini? Ya, jadi yang pertama selama 4 bulan BPJS ini berjalan, Pak Jokowi sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada semua dokter di seluruh Indonesia, tenaga kesehatan juga, rumah sakit atas kontribusinya kepada BPJS. Alhamdulillah dengan jaminan kesehatan BPJS ini kita telah berhasil ya. Tujuan BPJS sendiri kan sebenarnya adalah program dunia ya, Universal Health Coverage, untuk mengurangi angka kemiskinan, resiko keuangan ketika seseorang menderita sakit gitu. Dan ini sudah berhasil. Kita telah menurunkan angka kemiskinan,
kemampuan daya beli masyarakat naik, ekonomi meningkat juga, dan yang paling penting Pak Jokowi sekarang tahu percis masalah-masalahnya apa, kita sudah buat determinan faktor yang menyebabkan, kemudian dari mana akan sumber dananya. Ketika setelah pemilu beliau menang, segera kita membuat Rikesdas, dari Bappenas juga akan menghitung angka-angka yang konkret, kemudian Kementerian Keuangan juga, sumber-sumber dana yang sudah kita rencanakan, insya Allah ke depan akan lebih baik. Nah, selama 4 tahun terakhir ini bagaimana? Sehingga kemudian kita tahu bahwa belakangan mengalami defisit begitu Pak Benny, itu bagaimana? Iya, jadi kan sebenarnya BPJS ini kan asalnya pembesaran dari Askes, ya, cuman volumenya sedikit ya. Memang estimasi ketika peserta bertambah banyak, kita cepat sekali Pak. Kita ini mungkin negara yang terbaik ya untuk jumlah kepesertaan yang cepat. Kalau dibanding negara lain ada yang 12 tahun baru tercapai, ada yang 8 tahun, ada yang 36 tahun di Jepang. Tapi kita cepat sekali, dalam 4 tahun kita bisa mencapai 82%. Itulah untuk menghitung estimasi mungkin ada kekurangan-kekurangan. Tapi kita sudah mempelajari baik-baik apa kekurangan-kekurangan dari BPJS dan ke depan kita akan memperbaiki. Jadi sebenarnya manfaatnya ada, dirasakan, tapi memang ada kekurangan yang tadi dikatakan mungkin defisit anggaran dan lain sebagainya. Bukan hanya dirasakan, tapi memang menurut survei dari beberapa lembaga memang kepuasan masyarakat juga sangat tinggi, 79% atas pelayanan teman-teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan. Oke, tapi seberapa siap sih sebenarnya Mbak Maria, Pak Ma'ruf nanti ketika menghadapi Bang Sandi ya, ketika di forum debat, apalagi kalau nanti membahas soal kesehatan dan kita kaitkan dengan BPJS Kesehatan yang sempat ramai jadi perbincangan, jadi sorotan masyarakat. Ya, sangat siap. Pak Ma'ruf sangat siap. Kebetulan beliau juga ahli ekonomi ya, dan beliau memahami sekali masalah bagaimana mengatasi defisit BPJS ini, agar kedepannya lebih bisa menjanjikan. Ya, Bang Timbul, BPJS Kesehatan sudah disebut-sebut jadi salah satu isu yang akan diangkat, akan mengemuka dalam debat nanti. Bagaimana Bang Timbul melihat kasus BPJS Kesehatan ini dan seperti apa kedua kandidat ini kira-kira menurut Bang Timbul akan bisa menyampaikan gagasan mereka terkait dengan BPJS Kesehatan? Tapi nanti dijawabnya nanti Bang Timbul, kita harus jeda terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali saat lagi. Oke, Anda kembali di Prime News, lagi langsung ke Bang Timbul. Apa yang Bang Timbul lihat dari pertama soal carut-marut masalah defisit anggaran BPJS. Kedua, ketika ini dijadikan komoditas untuk debat, ini akan seperti apa sih sebenarnya soal BPJS kesehatan ini Bang Timbul? Ya, jadi kalau menurut saya ini pas nih kalau dijadikan isu dalam debat. Karena pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan inilah kira-kira program JKN kita ini merupakan program yang sangat strategis, yang sangat kita harapkan memang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia kita lah ya, kira-kira begitu. Jadi memang ini persoalan yang harus benar-benar dijadikan isu yang bisa memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya sih berharap kedua calon cawapres nanti ya, itu juga memberikan sebuah masukan-masukan yang memang konkret, jelas. Tidak lagi misalnya kita mau menaikkan iuran, iya berapa iuran yang Anda mau naikkan? Saya akan mau meningkatkan pelayanan kesehatan, paskes-paskes, iya berapa yang Anda akan targetkan dalam setahun? Ya, yang misalnya, konkret ya Bang ya? Ya konkret, jadi jangan hanya yang umum-umum saja ya. Persoalan JKN ini adalah persoalan yang sangat kompleks. Ya, kalau kita mau mengukur ada 3 indikator menurut WHO. Satu, kepesertaan. Ya, teori hukum bilangan besar bahwa seluruhnya memang wajib akan menjadi peserta. Di akhir tahun 2019 ini 251 juta. Itu menurut roadmap kita. 95% dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedua, pelayanan kesehatan dan paskesnya, ketersediaannya bagaimana? Jangan sampai juga yang seperti saat ini misalnya ada waiting list. Karena memang paskesnya masih belum bisa seluruhnya. Dari 2.800 rumah sakit yang ada di Republik kita ini sekitar 2.400-an. Masih ada 400-an. Bagaimana caranya untuk supaya rumah sakit swasta ini yang nggak mau ataupun yang belum bisa bekerja sama dengan BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu harus konkret. Apa yang harus dilakukan. Nah, terkait juga dengan pembiayaan. Indikator ketiga, defisit. Bagaimana cara menyelesaikan defisitnya?
faktanya memang bukan 4 tahun, sudah 5 tahun kita ini tahun ke-6. Ya, ini tahun ke-6. 2014 sampai 2018 memang kita selalu mencetak defisit. Yang 2018 ini yang relatif besar, ya. Nah, kalau kita perhatikan data di akhir tahun 2018 ini juga memang akan terbawa di 2019. Nah, artinya kemungkinan 2019 akan mencetak lagi defisit yang cukup besar. Akar masalahnya apa menurut Bang Timbul apa? Nah, defisit anggaran ini. Semuanya kalau saya mau perhatikan, saya mau katakan terakhir gini, berarti ya, bahwa defisit itu dikontribusi oleh banyak pihak. Pemerintah, ya. Bagaimana pemerintah konsisten terhadap regulasinya sendiri. Maksimal paling lama 2 tahun mereview iuran. Nah, review iuran kan artinya tidak diturunkan, pasti dinaikkan. Berapa naiknya, ya kan? Kemudian juga Direksi BPJS Kesehatan kinerjanya juga harus ditanya. Bagaimana collecting iuran yang tertunggak? Bagaimana mendorong kepesertaan bisa UHC akhir tahun ini? Nah, kemudian bagaimana juga penerapan penerapan penegakan hukum kepada perusahaan yang belum mengikutkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Demikian juga bagaimana Pemda yang nunggak, bagaimana juga PPU pemerintah ada juga tunggakan iurannya. Ini juga harus selesai. Nah, demikian juga terkait dengan rumah sakit. Rumah sakit kita juga rumah sakit juga berperan dalam terjadinya defisit. Misalnya apa? Terjadinya fraud. Ya, ini juga harus kita akui ya, bahwa pengawasan ini juga harus intens terhadap rumah sakit ini. Demikian juga FKTP kita, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat rujukannya sekarang tahun 2018 16,4%. Naik dari 12,5% di 2017. Kenaikan rujukan dari FKTP ke rumah sakit itu kan menciptakan inasi bijis. Nah, ini pun harus juga bisa benar-benar oleh kedua paslon dicarikan solusinya gimana. Nah, kemudian terkait juga dengan masyarakat, masih banyaknya tunggakan. Bagaimana mereka teredukasi kan gitu, supaya mereka merasa oh kita bergotong royong nih, ya. Nah, ini kan banyak PR. Jadi kalau tadi yang diceritakan Pak Beni, Bu Maria itu kan adalah segmen-segmen tersendiri yang sebenarnya saling melengkapi. Nah, tetapi saya berharap bahwa dari hulu ke hilirnya juga regulasinya juga benar-benar harus dibuka. Yang soal iuran itu sekarang naik nggak sih, Bang? Belum ya. Jadi 2014-2015 satu angka 19.225. Ini untuk PBI misalnya. Seharusnya menurut Anda naik? Menurut Perpres itu harus naik, ya. Di review, betul di review itu kaitannya dengan naik. Artinya kan kita bicara dengan inflasi dan sebagainya, ya. Nah, 2016-2017 kan 23.000. Harusnya 2018 itu naik, 2019 tetap. Nah, tapi memang pemerintah saat ini saya melihatnya tidak mengambil opsi untuk naikin iuran, tapi dia memberikan bantuan yang 10,2 triliun. Di September 4,99, di Desember 5,2. Kebijakan itu? Ya, artinya memang itu perintah undang-undang. Kalau cash flow BPJS terganggu, DJS-nya, masuklah itu ya. Mereka lah yang harus menutupi. Nah, kalau itu dikonversi kepada iuran, sebenarnya naik 7.000. Ya, 23.000 jadi 30.000. Karena 7.000 kali 12 bulan, kali 92 kali tambah 30 juta untuk jam kerja, itu sekitar 10 triliunan. Jadi pilihannya hanya tidak menaikkan, tapi menutup dengan ya itu talangan-talangan itu. Artinya kinerja pemerintah selama ini yang kemudian kita harus soroti bersama, begitu Bang Timbul ya, setelah 5 tahun terakhir. Ya, jadi kalau menurut saya tidak hanya pemerintah, tapi bagaimana juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, direksi BPJS Kesehatan itu juga harus dipertanyakan bagaimana kinerja Anda. Kemudian juga bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, sehingga harus terframing kepada masyarakat bahwa ini kita lagi gotong royong. Jangan lagi nanti ada yang aduh, kita kok jadi gotong royong tapi tidak mendapat pelayanan. Nah, ini juga bagaimana pelayanan kesehatan harus diutamakan. Seperti misalnya ada kecenderungan pemerintah, Menkes ya, dengan BPJS memproduksi regulasi yang menurunkan manfaat. Nah, ini kan juga akhirnya kontraproduktif terhadap peserta. Kualitasnya diturunkan. Ya, diturunkan. Ya, misalnya tadi obat kanker yang sekarang rencananya mau ditunda penerapan. Kemudian juga bagaimana terkait dengan Pasal 52 ayat 1R, korban penganiayaan dan sebagainya tidak ditanggung. Nah, seperti itu. Baik, saya ingin ke Mbak Maria. Bagaimana merespon tadi yang Bang Timbul katakan? Ada beberapa sebenarnya penurunan justru diturunkan kualitasnya terkait kinerja selama ini, dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana kemudian sebagai petahana menjawab itu ketika nanti misalnya dalam forum debat dipertanyakan? Iya, jadi sebenarnya begini. Untuk tadi Bang Timbul sudah menjelaskan ya masalah iuran ya. Iuran itu kan Pak Jokowi itu melihat gitu loh,
masyarakat daripada dinaikkan iuran dia lebih memberikan subsidi ya untuk menambahkan, karena ini kan sebenarnya jaminan kesehatan ya. Terus yang kedua untuk subsidi juga memang kenapa yang tadi Bang Timbul bahas, kenapa defisit kemudian tadi dari Bank BN menyebabkan gangguan dari pelayanan gitu ya. Sebenarnya sih dari pemerintah sendiri juga nggak menginginkan kejadian itu. Tapi mungkin ya karena jumlah kepesertaan meningkat dengan cepat sekali, kemudian itu kepercayaan masyarakat juga meningkat terhadap BPJS jumlahnya. Jadi memang penyesuaian itu ya kejar mengejar, Pak. Tapi kedepannya kita akan fokus terutama juga untuk dari segi pelayanan, good clinical governance, kita akan fokus untuk perbaikan kesehatan. Telat mengantisipasi atau seperti apa sih sebenarnya Mbak Maria terjadi? Ya sebenarnya enggak juga ya kalau dibilang telat mengantisipasi juga enggak. Jadi ketika sekarang ini kan banyak sekali perubahan ya Pak, perekonomian kita kan meningkat, kemudian infrastruktur meningkat. Orang mungkin kalau kita lihat dari jumlah angka penyakit itu yang meningkat penyakit tidak menular. Artinya apa? Ketika orang daya belinya meningkat, makanan-makanan yang dia konsumsi juga makanan-makanan yang food junction gitu, kemudian juga dia juga mobilitasnya menurun, itu akan berdampak, itu evidence di banyak negara bahwa ketika perekonomian meningkat dan membaik, maka penyakit-penyakit tidak menular kesehatan seperti diabetes mellitus dan lain-lain itu meningkat drastis gitu. Itu yang menyebabkan memang jadi seperti tsunami, kenapa jumlah orang sakit naik, kemudian tagihan-tagihan jadi naik, dan fokus dari Pak Jokowi ke depan adalah memperbaiki promotif preventif. Tujuannya adalah mengurangi itu. Tapi sesungguhnya peningkatan angka penyakit tidak menular yang disebabkan karena memang perekonomian yang lebih baik yang terjadi juga banyak di semua negara itu hal yang biasa untuk tahun-tahun pertama, kedua, ketiga. Baik, Dokter Beni, apa kemudian yang menjadi solusi dari BPN Prabowo Sandi ketika mau mengangkat isu BPJS Kesehatan? Tentu kan harusnya sudah punya dong ya. Tadi kan Bang Timbul juga katakan harusnya sudah punya langkah-langkah konkretnya mau seperti apa, jangan hanya permukaan saja. Apa kemudian yang memang ditawarkan sebenarnya oleh penantang untuk terkait dengan carut marut BPJS Kesehatan ini? Jadi begini, dalam jangka pendek defisit itu harus ditutupi. Jadi kan jelas ya, Bang Timbul kan tadi kita sama-sama tahu defisit itu 16,5 triliun. Bahkan sampai dengan Januari mungkin sudah 20 triliun lebih. Ya, bagaimana? Ini kalau dengan cara pembayaran seperti sekarang sedikit-sedikit ini tetap terjadi hambatan, seperti hari ini pun masih terjadi hambatan pelayanan. Harusnya segera dia ambil action. Jadi yang dilakukan ditutup, misalnya kita tahu September dan Februari ini dikasih masuk uang untuk menutupi. Tapi ingat, kehancuran terjadi dari bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Februari. Jadi pelayanan sudah hancur semua, baru tutupin. Nah, ini kan bagaimana? Kalau disebut naikkan iuran, PBI dari 23.000, tawaran dari kubu 02 berapa? Kalau menurut misalnya nih, kalau kami prinsipnya tutupi dulu defisitnya, kemudian dirapikan. Yang saya mau rapikan banyak sekali yang kita nggak tahu. Terjadi yang masyarakat nggak tahu dan pemerhati kesehatan mungkin nggak tahu. Bayangkan ya, peserta PBI yang ditanggung oleh negara itu ada 5,4 juta orang, ya, ada 96 juta dari APBN. Ya, itu yang datanya ganda 5,4 juta. Saya tanggal 8 Desember rapat dengan BPJS dan Kemenkes. Saya tanya gimana kalian ini? Pas ada 5,4 juta data ganda yang menemukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, dia marah, kok bisa kayak begini? Nah, terus orang yang tidak berhak dapat PBI, orang mampu banyak dapat PBI. Jadi sebetulnya kita bisa pendataan ulang dari Prabowo Sandi. Kita nomor satu kalau diberi kesempatan menang ya, kita mengatur ini dirapikan dulu yang berhak. Kalau memang yang miskin nggak mampu, tapi defisitnya tutup dulu biar nggak jadi masalah. Ini berlarut-larut. Harus ada langkah keberanian untuk menyelesaikan. Setelah itu hanya tambal habis dihitung sesuai dengan biaya kekinian. Nah, kan nggak cukup dengan 23.000. Sudah ada gambaran bagaimana kemudian cara menutup itu, cara menutup defisit anggaran itu? Iya, dalam jangka pendek tadi tutup defisit, logikanya ya, secara logika. Dalam jangka panjang, itu yang selalu Pak Prabowo sampaikan berkali-kali ke yang saya kan Dewan Pembina Partai Gerindra sudah 10 tahun, jadi saya sudah ngerti banget pola pikir beliau.
yang diutamakan oleh beliau bagaimana supaya yang selalu beliau katakan bocor uang-uang ke luar negeri orang nggak ngerti maksudnya apa. Kita punya tax ratio rendah. Bayangkan kita pernah tax ratio 16%. Jadi kita punya uang yang berputar kan sering kali rakyat tanya tax ratio itu apa sih? Banyak sekali orang nggak ngerti. Saya berkali-kali menjelaskan dokter aja nggak ngerti tax ratio itu apa. Tax ratio itu uang yang beredar di suatu negara, uang berputar di suatu negara yang terkena pajak akibat proses ekonomi ini. Di Indonesia sekarang kena hanya 10-11%. Maka angkanya hanya sekitar 1.500 triliun. Nah, kita punya sistem memperbaiki bukan menaikkan pajak. Seringkali orang salah mengerti. Orang yang seperti kami kan taat pajak. Kami bekerja di rumah sakit dipotong pajak. Banyak orang yang harusnya membayar pajak tidak membayar pajak. Bukan orang dinaikkan tarif pajaknya. Nah, ini kalau Malaysia aja 19%. Malaysia, Thailand kan 19%, India 20%. Kalau Indonesia bisa naik 5% aja tahun 2019 ke 2020 naik 5% karena perbaikan dalam itu akan menambah 1%-nya naik 140 triliun. Artinya naiknya 107, naiknya 700 triliun. Sanggup menutupin defisit yang hanya 16,5 triliun sangat kecil. Saya ke Bang Timbul. Bagaimana Bang Timbul merespon jawaban-jawaban dari masing-masing teman-teman TKN dan juga BPS soal BPJS Kesehatan? Sudah puaskah atau masih belum sebenarnya? Saya menilai memang belum komprehensif ya. Defisit itu tidak hanya sekedar bagaimana ditalangin ditutupi gitu. Jadi memang harus ada sebuah upaya yang sistemik. Tadi saya katakan defisit itu dikontribusi oleh semua pihak ya. Bagaimana juga memperbaiki Vaskes tingkat 1 supaya rujukannya tidak tinggi kan begitu. Nah, apa yang harus dilakukan begitu ya? Kemudian tentang iuran berapa yang dinaikkan. Kemudian kalau sekarang pemerintah jadikan 96,8. Nah, kemudian bagaimana pendataannya? Nah, kemudian juga bagaimana tentang mengantisipasi fraud. Bagaimana pengawasannya. Kemudian bagaimana juga terkait dengan hal-hal teknis lainnya yang memang berkontribusi terhadap defisit ini ya. Nah, oleh sebab itu kalau bicaranya masih umum saya pikir ya itu tema yang normal-normal aja ya. Dan tidak menurut saya belum konkret ya Bang. Belum konkret ya. Nanti makanya saya katakan tadi ya, misalnya tadi terkait dengan pelayanan. Bagaimana usaha untuk supaya meningkatkan rumah sakit yang bekerja sama, kan begitu. Nah, konkretnya nanti di segmen berikutnya mudah-mudahan dijawab oleh Mbak Mari dan juga Bang Beni. Dan saya juga mau tanya, isu kesehatan apa lagi sih yang menjadi concern masing-masing kubu dalam nanti debat akhir pekan nanti. Kita harus break terlebih dahulu, Prime News akan kembali sesaat lagi. Ya, diskusi kami di sini berlanjut ketika break. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi yang jelas kami yakin bahwa di sini semua punya concern yang sama bahwa kesehatan adalah isu yang sangat penting. Tidak hanya menjadi komoditas politik, tapi juga bagaimana kemudian punya solusi soal itu. Nah, tadi Mbak Timbul sempat bertanyakan hal-hal yang sempat konkret begitu ya. Ini so far masih agak-agak komprehensif, masih belum komprehensif. Kira-kira gitu Bang Timbul ya. Masih di permukaan, tataran di permukaan. Saya coba tanyakan lagi ke Mbak Maria, apa yang kemudian lebih konkret lagi yang sebagai petahana sudah punya pengalaman tentunya Pak Jokowi, paling tidak Pak Jokowi begitu, dan nanti kan akan didebatkan oleh Pak Maruf Amin, bagaimana hal-hal yang lebih konkret lagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi alhamdulillah ya, selama 5 tahun ini pemerintahan Pak Jokowi kita telah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat ya, PDB kita naik. Kedepannya kalaupun harus dinaikkan iuran, kita yakin banget masyarakat itu mampu ya. Kemudian juga untuk menutupi defisit banyak sekali strategis yang sebenarnya sudah dimulai dan kita akan terus menyempurnakan, seperti contohnya cukai rokok dan dari sumber-sumber dana lainnya yang untuk menutupi defisit. Yang terpenting adalah Pak Jokowi sangat konsen masalah BPJS. Makanya dari dulu itu sampai sekarang Pak Jokowi tidak mau orang tidak mampu membayar. Jadi dia mengutamakan subsidi daripada menaikkan iuran. Sebenarnya masalahnya sih itu. Dan jadi yang ke depan yang akan kemudian dilakukan soal BPJS Kesehatan ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pak Jokowi Maruf Amin? Kita akan restrukturisasi lagi bagaimana strategi-strategi ke depan untuk menyempurnakan, terus menyempurnakan. Karena ini kan sebenarnya program baru ya, semua juga kaget ya. Saya sebagai dokter, Vaskes, pemerintah, mungkin Permenkes juga kaget juga bagaimana ini kita harus menanggung asuransi dari orang miskin sampai orang kaya, semua membayar dalam kerangka satu sistem bagaimana itu, dan itulah
semua dari lapisan masyarakat memberikan masukan, bukan hanya dari tenaga kesehatan, juga masyarakat, dan itulah yang kita sudah himpun, kemudian kita pelajari baik-baik, ke depan kita akan menyempurnakan, karena kita udah paham sekali bolong-bolongnya itu di mana. Oke, baik, Dr. Benny, tadi ada yang ingin tambahkan, silakan. Jadi begini kan jelas ya, APBN 2018 ya, PBI melalui APBN pemerintahan Jokowi JK ini memberikan 25, sekian T untuk PBI. Nah, lalu tahun 2019 naik 1,1 T, berarti jadi 26. Sementara defisit tahun ini sudah 16,5 T. Itu bagi saya dia nggak berpihak dong. Masa sudah jelas-jelas defisitnya 16 T, anggaran hanya ditambah 1 T. Pasti tahun 2019 ini defisitnya minimal 16-20 triliun. Bagaimana? Itu yang saya bilang, ini pasti pelayanan terganggu. Pasti Pak Timbul. Ini saya lawan, ini nggak benar gitu loh. Kita nggak akan buat begitu dong. Iya. Silakan Mbak Maria. Iya. Jadi itu sih sebenarnya yang tadi saya udah jelaskan, bukan suatu kesengajaan. Ketika peserta meningkat, kemudian kepercayaan masyarakat menggunakan BPJS itu meningkat, akhirnya juga banyak perubahan pola hidup yang meningkatkan angka kesakitan juga. Memang ada estimasi-estimasi yang meleset ya, itulah yang menyebabkan defisit. Tapi kita tetap menyempurnakan. Oke, sebelum saya akan ke Bang Timbul, ke Mbak Maria lagi. Selain masalah BPJS Kesehatan, apa yang menjadi concern utama lagi dari katakanlah mungkin Pak Ma'ruf Amin yang nanti akan berlaga di debat, atau mungkin dari TKN Jokowi Ma'ruf soal kesehatan yang selama ini masih menjadi masalah? Ya, yang pertama adalah karena kita mau menghadapi bonus demografi, melanjutkan ya keberhasilan Pak Jokowi yang telah menurunkan stunting sangat bermakna dan belum pernah terjadi ya selama Indonesia ini merdeka. Pak Jokowi akan fokus terus ke tumbuh kembang dan gizi. Karena itu adalah investasi yang luar biasa buat bangsa kita menghadapi bonus demografi. Selain reformasi dari kesehatan sendiri di semua sektor, baik itu untuk masyarakat, terus bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, fasilitas dan lain-lainnya, kita akan melakukan reformasi kesehatan. Oke. Pertanyaan sama untuk Dr. Benny, bagaimana Dr. Benny, apa yang jadi concern juga nanti? Tambahan nomor 1 yang sangat penting dari Prabowo Sandi itu promotif preventif. Karena kita ini sekarang menghabiskan biaya untuk kuratif, untuk penyembuhan. 80% anggaran BPJS itu hanya bayar orang sakit. Preventifnya enggak ini ya? Iya, preventifnya kita ini amat sangat lemah. Tugas puskesmas itu adalah promotif preventif 70% dan mengobati itu 20-30%. Hari ini puskesmas melakukan kuratif 80%. Nah ini yang harus, itu fokus utama dari Prabowo Sandi, memperbaiki promotif dan preventif, terutama penyakit-penyakit yang menyebabkan penyakit katastrofik, penyakit yang menyebabkan berbiaya mahal seperti komplikasi daripada diabetes dan hipertensi. Ini sekarang kita lihat ya, penyakit katastrofik menghabiskan 22 triliun ya, penyakit jantung 52% dari 22 triliun itu, penyakit jantung ya, penyakit stroke dan cuci darah. Ini semua 70% karena diabetes dan hipertensi yang tidak tertangani di promotif dan preventif dengan baik. Ini yang harus kita selesaikan, dan stunting otomatis. Kalau enggak nanti kita punya tumbuh kembang ya, bukan, stunting itu sangat utama, bahkan program nomor 1 Pak Prabowo Sandi. Karena apa? Masalah stunting itu sangat penting, masalah tumbuh kembang gizi. Kalau enggak nanti kita punya IQ orang Indonesia yang 1 dari 3 orang punya IQ antara 70 sampai 90, nanti SDM-nya kalah kerja dong. Baik, Bang Timbul, terakhir singkat saja, apa yang Bang Timbul kemudian simpulkan dari diskusi kita malam hari ini terkait dengan isu kesehatan dalam debat Cawapres nanti? Ya, jadi kami berharap dari dua paslon ini ya bisa mengetengahkan sebuah debat yang memang logik dan memang bisa ada jalan keluarnya ya. Ada solusinya yang terpenting ya, Bang. Ya, yang memang karena tadi saya katakan ini strategis ya. Kembali persoalannya adalah masalah JKN ini nggak bisa dikatakan pihak pemerintah saja. Betul. Bahwa memang harus juga untuk yang stakeholder lainnya, ini juga bagaimana solusi-solusinya ya. Kembali persoalannya JKN ini adalah program yang sudah sangat baik, yang sudah sangat banyak dirasakan. Kembali bagaimana meningkatkan ya, tidak lagi dalam posisi untuk mencari-cari sesuatu yang memang tidak pas. Nah, oleh sebab itu bagaimana nanti ke depan dalam siapapun yang menang, ini harus benar jalankan ya. Jangan juga jadi komunitas kampanye politik kampanye doang yang tidak ini ya. Kalau saya tadi lihat ya, pertama saya katakan kalau saya membaca dua kandidat ini sama saling melengkapi. Jadi tidak boleh melihat ataupun fokus pada pembiayaan aja. Bahwa pelayanan penting, kepesertaan penting. Jadi
tiga hal ini, tiga indikator yang tadi Bang harus sudah katakan. memang semuanya dibicarakan, dibahas, jangan satu-satu segmen saja kan begitu. Nah, karena itu tidak akan bisa. Bagaimana ada pembiayaan kalau pelayanan tetap jelek ya percuma juga. Ya, rumah sakit juga yang kerjasama sedikit, bagaimana bisa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, tidak ada waiting list, ada dan sebagainya. Tiga hal ini harus sama-sama, ya tidak boleh segmen-segmen tertentu gitu. Kira-kira itu yang saya harapkan supaya ke depan siapapun yang menang bisa lebih memperbaiki JKN. Karena tadi saya katakan JKN program yang real sudah memberikan manfaat kepada seluruh rakyat. Ya, kita tinggal rakyat ini menunggu nih, menanti bagaimana solusi-solusi yang coba ditawarkan, yang rasional, yang memang bisa dilaksanakan. Kira-kira begitu. Sehingga pelayanan kesehatan lebih baik. Iya, artinya orientasinya bagaimana pelayanan kesehatan bisa lebih baik dan program JKN lebih sustain gitu loh, lebih berkelanjutan. Dan tidak hanya menjadi komoditas kampanye. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Timbul, terima kasih banyak Dokter Beni, Dokter Maria, terima kasih banyak. Ini sama-sama dokter, jadi saya pikir concernnya sama lah. Penting semuanya dokter juga sejahtera, begitu kan. Pelayanan kesehatan juga semakin baik. Terima kasih banyak dokter sudah hadir. Terima kasih banyak Bang Timbul sudah hadir. Kita tunggu seperti apa debat cawapres nanti soal isu kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan juga budaya. Apa gagasan-gagasan yang akan mereka sampaikan? Kita akan lihat nanti. Dan Prime News akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.